Assalamualaikum warahmatullah. Hai semua, salam kenal. Namaku Akhna Fadila dari kelas PM23H. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran inovatif mengenai pembelajaran langsung atau direct learning. Semoga bermanfaat ya. Selamat menonton. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi kok wajahnya nggak seceria kemarin ini? Kenapa? Hari Senin Bu. Ya udah, di sini semuanya masuk semua apa? Ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk Bu. Siapa? Yana. Yana, kenapa? Nggak tahu, nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Iya. Ditanya dong Marisa. Diangkat saja. Siapa saja? Udah siap ini untuk menerima pelajaran? Siap Bu. Siap. Insya Allah siap. Yaudah, kalau udah siap, ibu mau satu anak memimpin doa. Terserah siapa. Sukarelawan. Saya. Oke, ayo Mas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kemarin itu kan ibu sudah mengasih materi tentang pola bilangan sama notasi sigma. Mau mereview materi kemarin yaitu tentang pola bilangan dan notasi sigma. Terus ibu mau menunjuk random satu anak untuk menjelaskan pola bilangan. Yaitu Marisa. Ayo Marisa, apa yang kamu ingat tentang materi pola bilangan dan berikan contohnya. Pola bilangan itu bilangan-bilangan yang berpola. Seingat saya gitu. Ya, berpola, bagus. Polanya seperti apa? Kan banyak. Kalau contohnya yang saya mengerti itu kayak misalnya 2 dikali 2 terus 4. Jadi 2, 4 terus kali 2 lagi 8 terus 16 dan seterusnya. Oh iya. Polanya dikali 2. Apa yang dicontohkan pada saat itu sudah benar ya anak-anak sekalian. Jadi pola bilangan itu adalah pola yang bertingkat, boleh bertingkat 2, satuan 2 itu, atau ganjil, genap, dan seterusnya, atau pola bilangan Fibonacci seperti itu. Lantas notasi sigma. Siapa yang masih ingat materi notasi sigma? Unjuk tangan. Saya. Iya, ayo Almas. Jadi kalau kemarin seingat saya notasi sigma itu kaitannya sama penjumlahan Ibu. Boleh dituliskan notasinya seperti apa? Misal ini sigma I sama dengan 1 terus sampai N untuk polanya itu I kuadrat. Ya. Berarti ini I-nya kita hitung dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Ya. Artinya dari 1 kuadrat sampai N kuadrat begitu. Baik. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke. Jadi kan kalian udah paham ya materi tentang pola bilangan sama notasi sigma. Terus hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan barisan aritmatika dan juga barisan geometri dan juga rumus UN-nya dan jumlah suku KN-nya. Itu masih berkaitan dengan pola bilangan. Oke, sebelum mulai materi selanjutnya, Ibu mau tanya, kalian masih udah mereview apa belum ya? Contoh deret bilangan di kehidupan sehari-hari. Maksudnya bilangan aritmatika, deret aritmatika. Siapa? Kevin? Iqbal mungkin? Biasanya Iqbal kan paling aktif. Kok sekarang malu-malu? Sakit mungkin Bu. Oh iya, mungkin sakit ya anaknya. Siapa yo? Enggak, Satu aja. Kalau misalnya deret aritmatika itu kan selalu bedanya atau punya selisihnya itu kan bertingkat gitu ya. Apa yang ada di kehidupan sehari-hari yang kita bisa lihat dari deret aritmatika? Mungkin ini Bu, tapi nggak tahu bener apa nggak. Kalau misalnya kayak di koreografi nari itu, misalnya dibuat segitiga itu nanti pasti yang depan 1 terus Iya. habis itu belakangnya 3 dan lain. Ya, benar sekali. Jadi bisa ya, deret aritmatika itu bisa dibuat kayak koreografi, terus habis itu menentukan jumlah
penduduk seperti itu. Kalau misalnya geometri itu beda lagi. Geometri itu lebih familiar ya, kayak misalnya menghitung jumlahnya virus atau bakteri itu bisa menggunakan derajat geometri seperti itu. Oke, udah siap mulai pelajaran ini? Siap. Kalau Udah ya. Iqbal kalau sakit ke Iya, Ibu dari kok diem aja sih? Kenapa? Gak apa-apa Bu. Tidurnya kurang nyenyak ya? Iya tidur subuh tadi Bu. terus dibangun Bangunnya. dibangun Udah. mama sekolah. Yaudah. Sekarang Ibu mulai memberikan materi tentang aritmatika dan geometri ya. Setelah itu nanti Ibu suruh kalian membagi kelompok 2 anggota. Jadi berpasangan. Nah, kamu oh iya nanti kan Kenapa? kamu baru ganti. enggak maksudnya kayak cerah banget kalau kayak gini. Kan di luar panas tadi. Oke, ini ya. Yang pertama tadi kan Marisa tadi kan udah memberi contoh bilangan. Nah, terus pola bilangnya tadi Marisa kan memberikan contohnya tadi berapa? 2, 2, 4, 8. 8 dan seterusnya. Nah, ini tuh kan selisihnya berapa? 2 kan? Iya, Ini 2 atau dikali 2. kali 2. Ini dikali 2. Terus barisan aritmatika itu dia mempunyai U1 itu sebagai suku pertama atau bisa dilambangkan A. Terus U2, U3 dan seterusnya sebanyak N. Lalu ini tuh namanya beda. Kalau misalnya bedanya sama, berarti ini mempunyai beda. Kalau derajat aritmatika itu biasanya di jumlah. Belum ke sini, Ibu akan contohkan derajat matematika yang nggak bertingkat. Jadi mempunyai selisih atau bedanya yang sama. Ini ya, contohnya 1,3,5. Ini selisihnya kan 2. Ini 2. Seterusnya. Terus kita ada rumus di derajat aritmatika itu rumus suku ke N. Rumusnya seperti ini. Misalnya ada pertanyaan tentukan suku ke 10. Ini kan masih kecil kan bilangannya. Tapi kalau misalnya bilangnya udah ratusan, itu menggunakan rumus ini. Rumusnya yaitu A plus buka kurung N-1B. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Dari sini. Ini A-nya, itu atau U1. N-nya itu banyaknya suku yang ditanyakan. Misalnya suku 9, ya N-nya 9. Terus bedanya, ini selisihnya ini. Tuh. Terus kalau SN itu jumlah suku. Jadi rumusnya itu N/2 A plus kan UN-nya ini di sini. Itu sama aja. Seperti itu. Apa ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada Ibu. Belum ada. Bu, boleh kasih contoh nggak untuk nyari UN berapa gitu? Oh ya boleh. Boleh ya. Misalnya ini kita nyari misalnya U100 Bu. Iya langsung U100 ya. 100. U100 berarti UN-nya kita masukkan rumus yang ini kan? Ya, Bu. Iya. Langsung A-nya itu ini bilangnya kan ini A-nya 1 terus ditambah N-nya itu banyaknya sukunya sebanyak 100 terus 100 minus 1 bedanya tadi ini kan 2 Iya. kali 2 ini 99 dikali 2 berapa anak? 99 kali 2 198. 9. 198. Iya, 98. 198 8.
Ya, 9. Kalau misalnya nggak percaya, dihitung secara manual ya. Percaya kok, Bu. Percaya, Bu. Ya, gitu, seperti itu. SN juga sama. Nanti kita tinggal masukin, kita nyari UN-nya dulu. Seperti itu. Ibu mau Iya. tanya, maksud dari SN itu apa sih, Bu? SN, maksud dari SN, bagus ya Almas pertanyaannya. Maksud dari SN itu adalah jumlah suku. Jadi kita membedakan S itu adalah kita menjumlahkan semua sukunya. Jadi misalnya SN dari 7 itu tuh kan ada 7 bilangan. Oh. Nah kita jumlahkan semua dari U1 sampai ke U7 seperti itu. Tapi kalau UN tuh hanya U ke-7-nya aja berapa. Itu yang membedakan. Berarti SN itu kayak sigma gitu ya, Bu? Ya? Iya, benar sekali Alma. Tepuk tangan semuanya. Iya, ini atau dikatakan sigma seperti itu. Paham, anak-anak? Paham. Insya Allah. Ibu boleh ganti ya materi selanjutnya. Ini udah jelas anak-anak materinya tentang barisan aritmatika? Jelas, Bu. Jelas, nanti kalau misalnya ibu kasih soal bisa jawab ya. Terus ada perwakilan satu untuk menjelaskan, mereview semua materi. Ya, Marisa bisa. Enggak bisa, Almas yang bisa. Udah, kita hapus ya. Ya udah bisa. Nah, tadi kan udah ibu tadi menjelaskan tentang barisan aritmatika. Sekarang lanjut ya materi selanjutnya, yaitu tentang barisan geometri. Oke. Sebelum itu tadi barisan aritmatika tadi itu kan dia cirinya ada bedanya. Terus kalau di sini yang membedakan itu adalah rasio. Ya, oke. Langsung ibu contohkan aja ya. U1 misalnya A. U2 kita langsung ke contohnya aja ya. Satu, tiga. Dah, oke. Ini contohnya. Barisannya ini 1, 3, 9, 27. Terus U1 itu disebut A, yang ini. Terus U2-nya itu yang 3-nya ini, atau AR. R itu adalah rasionya. Ini kan 3. 1 kali 3 kan. Jadi ini kan 3 pangkat 1. Terus ini 3 pangkat 2. Terus ini 3 pangkat 3. Terus UN, kita mencari rumus ke UN, yaitu adalah A kali R pangkat N-1. Seperti itu. Misal, contoh, dari barisan geometri ini tentukan U ke 50. Seperti itu. U 50 ya. Kita langsung masukkan rumus ini. Berarti A, R, N-1, A-nya itu 1, R-nya itu kan 3, punya rasio 3 dia. Terus N-nya itu sebanyak 50, jadi 50 minus 1, 1 dikali 3, 50 minus 1 berarti 49, 1 dikali 3 pangkat 49. Ada yang tahu 3 pangkat 49? Ya, boleh. Kalkulator boleh digunakan saat pelajaran saja ya. Boleh, Mas? Boleh dibantu Ibu berapa 3 pangkat 49? Langsung, berapa langsung?
nggak bisa ya. Kita dikurangi aja ya. Ini ya, yang anu 10 aja ya. Nah, Ini 10, berarti ini 9. 3 pangkat 9. Kena 7. 19.683. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Bedanya hanya di rasio, tapi kalau di aritmatika adalah bedanya atau penjumlahannya. Kalau di rasio itu adalah perkaliannya atau bilangan pangkatnya. Seperti itu. Terus kita ada rumus suku ke N. SN-nya yaitu ini gimana? R-nya kurang dari 1. Seperti itu. Terus kalau misalnya R-nya lebih dari 1, tinggal aja. Terus di sini ya. Ini kalau misalnya rumus SN-nya R-nya lebih dari 1, yaitu nah, seperti itu. Apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan semuanya? Sudah jelas ya sepertinya? Jelas, Bu. Jelas ya, ya udah kalau sudah jelas. Ini kan Ibu sudah memberikan materi tentang barisan, aritmatika, dan geometri. Sekarang waktunya teman-teman sekalian membentuk kelompok kecil minimal 3 anggota untuk mempresentasikan ini. Nanti terus Ibu beri soal, gitu ya. Sudah jelas perintahnya? Jelas, Ibu. Jelas, oke. Ibu Ya. mau tanya, nanti ngerjakannya di mana ya? Mengerjakannya nanti Ibu beri kertas. Oh, iya. Seperti itu. Oke, sekarang boleh dibentuk kelompoknya. Ini kita kelompokan bertiga yuk. Aku nggak mau kelompokan sama yang lain. Kamu kapan sama Andri? Oke ya. Nggak boleh kayak gitu. Aku emang pilih-pilih teman, tapi aku nggak sebut merek nih. Kamu nggak apa-apa kan? Ini yang kertasnya. Semuanya bawa alat tulis kan? Iqbal bawa Bu. Iqbal bawa. Ya. Iqbal nggak bawa, Bu. Nggak turun ini. Terima kasih, Bu. Ya. Udah ya. Baru gini. Ibu sekarang memberikan soalnya yang untuk didiskusikan bareng sama kelompoknya beserta materinya ini ya. Tarik Ibu hapus dulu.
Ini anak-anak, ini ada tes tertulis sebanyak 2 soal. Nanti ini dikerjakan sama anggota kelompoknya beserta tadi materi yang sudah dibahas Ibu ya mengenai barisan aritmatika dan deret barisan aritmatika dan barisan geometri. Terus ini Ibu kasih waktu 30 menit. Setelah itu Ibu tunjuk satu anak untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas beserta soal ini. Nanti nilai yang melebihi KKM nanti Ibu kasih pengayaan. Kalau nilai yang di bawahnya KKM nanti Ibu kasih tes terbimbing seperti itu. Oke. Ayo gimana kelompoknya Almas? Apakah udah? Kan kami kebingungan ya. Iya. Ini tuh kalau udah ketemu B-nya, udah ketemu A-nya, apakah nanti rumus suku ke M itu A sama B-nya dimasukkan atau masih dalam bentuk A dan B? Ya dimasukkan ke rumusnya. Coba Almas terus ke rumusnya UM. Misalnya Ini- UN Ini sama diketahui dengan apa? Barisan apa? Aritmatika atau geometri? ini enggak. Kalau yang pertama kan barisan aritmatika, kalau yang kedua nggak tahu. Nggak tahu. Ya sudah, coba ditulis dulu. Ini Almas untuk nomor 2 yang A ya. Iya, nah itu nggak tahu itu jumlah sukunya itu geometri apa, maksudnya nggak tahu itu barisan apa gitu kan nggak ada. Iya, nomor 2 itu dia barisan aritmatika. Coba tulis. Nah ini kan sudah ketemu A sama B, terus berarti M-nya A-nya dimasukkan dulu. Coba tulis dulu rumusnya. Plus N-1 dikali biasanya 4. Berarti 5 ditambah 4N 4 berarti sama dengan N plus 1. Iya. Iya. Ini nomor 2 itu emang barisan aritmatika. Tadi Ibu lupa menuliskannya. Iya. Gitu loh. Ada lagi? Ini kan kamu tadi presentasi. Oh, iya. Ya, nanti jangan lupa ya anak-anak, salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Iya. Oke. Waktunya kurang 5 menit. Ya, Ibu mau perwakilan satu murid untuk maju menjelaskan hasil kerjanya. Silakan. Tadi Iqbal ya? Hai Iqbal. Beri semangat semua anak-anak. Mari Iqbal. Ya. Ayo kelompok 1, kelompok 1. Oh, saya kira di papan tulis. Ini saya dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang jawaban saya. Untuk soal nomor 1 yang dicari suku keempat ya Bu. Yang Iya. diketahui U2 yaitu 11 dan U5 yaitu 2. Jadi di sini kita menggunakan cara apa ya? Apa sih namanya? Buat persamaan. Iya, buat persamaan. Di Eliminasi. iya eliminasi juga. Ya. Kurang lagi lah. Tak tanya aja. Jadi di sini kita menggunakan cara eliminasi aljabar ya Bu. Jadi nanti U2 sama U5 itu dibuat persamaan lalu dikurang. Boleh ditulis? Oh iya boleh. Untuk mencari bedanya ya Bu. Iya. Di luar kepala. Jadi untuk menemukan bedanya seperti ini Bu. Ini kenapa kok harus dieliminasikan dikurangi ini?
supaya menghilangkan A-nya Bu, sama biar ketemu B-nya. Oh, iya. Iya. Terus setelah kita menemukan B-nya, Iya, kita cari suku pertamanya Bu, Hmm. atau A-nya. Menggunakan rumus ini. Hmm. Oh, tidak ada. Anak-anak, ini Iqbal ini memasukkan ke ini ya, ke U2-nya ya, makanya dia menuliskan A plus B, Iya. tapi boleh juga dimasukkan ke U5-nya. Saya di sini memakai U2 ya teman-teman. Jadi Iya. A plus B sama dengan 11, B-nya saya masukkan min 3 sehingga hanya saya menemukan jadi 17. A-nya udah ditemukan Iqbal yaitu 17, terus B-nya ketemu minus 3. Oh iya ya. Iya, gimana? Oh iya salah Bu, maaf Bu. Oh iya, Ini A-nya nggak apa-apa. Yang benar A-nya berapa? Min 3 itu jadi 11. Oh iya, Min 3 sama dengan 11. Iya, maaf Bu, saya salah Bu, maklum. Iya. Bukan Nabi Boy. Makasih ya Iqbal. Iya, terima kasih. Iya. Ini sudah ketemu A-nya, B-nya, lalu apa langkah selanjutnya Lalu Iqbal? kita mencari U4 Bu. Iya, U4 di sini aja nggak apa-apa. Di sini Bu. Di bawah. Jadi rumusnya Itu dihapus soal yang nomor 1. kita A-nya pakai 14. Lalu sini ada 3. Ini seperti ini Bu. Ini ya anak-anak ini paham kalau Iqbal jelasin ke ini teman-temannya. Iya, Iya, gimana tadi? Jadi gini ya teman-teman, untuk mencari U4 itu pakai rumus A plus N-1 dikali B. Jadi kita kan sudah menemukan B-nya 4, terus A-nya itu 14, tinggal kita masukkan saja. Oh, maksudnya B-nya berapa? Min 3, B-nya min 3. Lalu kita masukkan A-nya 14, N-nya kita masukkan 4, B-nya kita masukkan min 3, sehingga kita menemukan jawaban 5. Maka benar Bu? Iya benar. Gimana? Yang lain paham apa yang dijelasin sama Iqbal? Paham. Oke. Iya sekali. Oke. Nomor 2-nya gimana? Ini dihapus aja ya. Akhirnya sudah dilanjutkan. Untuk yang nomor 2 caranya sama ya Bu, kita pakai eliminasi aljabar. Jadi Oh ibu teman-teman. oh ya teman-teman juga kita pakai eliminasi aljabar ya. Teman-teman kan sudah pintar Bu. Tulisnya kebesaran ya Bu. Ya Bu, Sudah. untuk nomor apa? Nomor 2-nya bisa dijelasin sama teman-temannya Iqbal. Jadi kita cari Ada di sini. B-nya sama A-nya dulu ya teman-teman. Untuk B-nya sama kayak tadi, kita pakai eliminasi aljabar.
Ya seperti ini. Nanti kita B-nya kita dapatkan 4. Lalu setelah kita dapatkan B-nya 4, kita cari untuk A-nya. A-nya kita memakai U5 dari U5 sama dengan 21. Jadi B-nya kita masukkan 4. Kenapa kok pakai U5? Karena terserah Bu, boleh pakai. Saya sebenarnya bisa pakai U10, cuman Iya. saya mau cari gampangnya saja. Oh iya. U5. Oke. Ya. Sehingga kita masukkan B-nya 4. Jadi A plus 16 sama dengan 21. A-nya kita menemukan 5 Bu, maaf Bu. Lalu untuk soal nomor pertama dicari rumus suku ke M ya? Benar ya Bu? Itu ya teman-teman, Iqbal pakai U5 tuh karena U5 tuh lebih sedikit gitu. Jadi kan U5 kan jadinya A plus 4B 921. Jadi nanti mensubstitusikannya jauh lebih gampang seperti itu. Ini untuk jawaban nomor yang A Bu, untuk mencari rumus suku ke M. Sini. Jadi kita pakai rumus biasa suku N ya. Nah, A plus N-1 dikali B. Kita masukkan, Ya, disubstitusikan ya. ya kita substitusikan A-nya itu 5, lalu B-nya 4. Jadi tinggal apa? B-nya dikali silang, dikali ruas sama N-1-nya ini. Ya. Sehingga kita dapat 5 plus 4N-4. Dan kita dapat rumusnya yaitu 4N plus 1. Untuk rumus apa? Suku ke N. Gimana? Yang lainnya paham? Paham. Yang B-nya di mana ya Bu? Di sini aja. Gak cukup ya Bu? Kalau nggak cukup dihapus. Ya, saja. Ya Mas. Ya kelompok Bu. Masya Allah. Paling berat. Masalah. Ya Olimpiade. Iya bro, biasanya kalau anak olimpiade itu kan sering karena keseringan pada cara rinci itu kan Olimpiade. iya. Jadi kalau cara rinci itu kita bingung. Langsung sebenarnya ini mudah tapi jadi rumit gitu ya. Iya. Ya biasanya soal yang di atas odds gitu kan. Biasanya soal tingkat atas gitu. Kalau kayak gini tuh nggak Semakin mudah semakin nggak mau gitu ya. Oh iya. Sudah Bu. Udah. Gimana tolong dijelasin sama teman-temannya yang B. itu harusnya 54 kali 2. 2 kali 5 itu 10 kan sih? Berarti enggak 20. Iya, 10. Iya, harusnya 54. 2 kali 5. Oh, iya, 5. Maaf ya kan. Gak apa-apa.
Olimpiade juga nggak fokus. paling kalau Fokusnya juara. iya. Oke, gimana? Terus dijelasin Iqbal sama teman-temannya yang lain. Jadi teman-teman, kita kan mencari jumlah 12 suku pertama ya. Kita pakai rumus SN sama dengan N per 2 kurung A plus UN. Lalu kita jabarkan menjadi N per 2 buka kurung A plus N-1 dikali B. Kenapa ini A plus N-1 kali B? Karena ini UN ya teman-teman. Jadi kita Dari rumusnya UN ya tadi. dari rumus UN tadi Substitusikan. substitusikan. Terus lalu kita tambahkan menjadi N per 2 buka kurung 2A plus N-1 dikali B. Lalu di sini kan kita mencari jumlah 12 suku pertama ya. Lalu kita tuliskan S12 sama dengan 12 per 6 buka kurung 2 dikali 5 karena A nya itu 5 tadi, ditambah N-1 karena N nya 12 jadi dikurangi 1 jadi 11 dikali bedanya 4. Lalu kita menemukan hasilnya yaitu 2 dikali 54 sama dengan 108. Apakah benar Bu? Iya, benar. Yang lain gimana? sudah luar biasa itu penjelasannya. Oke, paham ya. Paham sekali. Semuanya boleh kasih applause buat Iqbal. Iqbal, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, tadi sudah ya. Tadi Ibu sudah memberikan penjelasan mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri. Lalu Ibu juga sudah memberikan tes tertulis 2 soal, terus dalam bentuk kelompok, dan salah satu anggota kelompok sudah berani mempresentasikan di depan kelas dan jawabannya sudah benar seperti itu. Jadi apa yang membedakan antara aritmatika sama geometri? Kalau di aritmatika itu selisih dari 2 sukunya itu biasanya ditambah atau dikurang, Iya. sedang yang kita sebut dengan beda biasanya. Nah kalau di geometri antara suku kedua dan suku ketiga itu dikalikan biasanya. Rasio yang membedakan itu ya, Iya. membedakan bedanya. Kalau di aritmatika itu ada beda, itu selisih dari kedua sukunya, itu suku pertama, suku kedua, atau suku ketiga ke suku kedua. Terus kalau di geometri itu adalah rasionya, Iya. seperti itu. Oke, Sudah cukup Bu. Sudah Saya cukup? keringetan Bu. apa ada yang mau menambahkan lagi? Barangkali siapa? Boleh? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kok diam saja Bu tadi. Iya, Kevin kenapa kok diam saja? Sakit Bu. Lagi gak enak badan ya. Tapi dia anu loh, Iya. nggak enak badan tapi tetap hadir di kelas Iya, itu. tadi juga- Semangatnya luar biasa. Iya tadi juga ikut mengerjakan. Mm-mm. Iqbal. Tapi berarti udah berani Iya. presentasi di depan kelas sama. Oh iya. Dapat semua murid-murid ibu ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Oke anak-anak, tadi kan sudah ya, ibu sudah menjelaskan materinya. Terus ada salah satu siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Nah, sekarang ibu beri tugas pengayaan di rumah secara individu dikerjakan. Sekarang tolong buka bukunya, buku paketnya, halaman 21 nomor 3, satu saja. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Ada yang ditanyakan? Tugasnya udah jelas kan? Mas, Bu. Sudah Ibu. Udah. Terima kasih. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.